البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wal muradu la in asyrakta biman billah bi ibadatih. Yang dimaksudkan dengan ayat tadi la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Pasti kalau engkau berbuat syirik maka amalanmu niscaya amalanmu akan gugur. Maksudnya adalah apa? Menyekutukan dengan Allah di dalam peribadatan. Sesuatu yang lain disekutukan kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam masalah ibadah bukan sedang membahas masalah khilafah. Dan kaitannya dengan Allah bukan dengan apa? Khilafah fulan-fulan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah, ini adalah apa? Ayat ditafsir dengan ayat yang lain, dijelaskan dengan ayat yang lain. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada orang-orang sebelummu dari kalangan para rasul. Apa itu? Kalau engkau berbuat syirik, maka pasti amalanmu itu akan gugur. Kalau ayat yang lain apa? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Setelah menyebutkan para nabi yang banyak, Allah Ta'ala mengatakan kalau mereka berbuat syirik niscaya akan gugur apa yang mereka amalkan. Nah, itu baru tafsir ayat dengan ayat. Kalau ini apa? Tafsir ayat dengan siyaknya. Siyaknya itu juga bicara tentang para nabi. Apakah akan dikatakan para nabi itu kalau mereka menyekutukan siapa itu Ali dengan Abu Bakar dan Umar? Nah, itu tentunya apa? Sesuatu yang sangat jauh sekali. Abu Bakar dan Umar tidak di zaman para nabi yang lain. Dan juga apa? Ayat bicara masalah ibadah, bukan masalah cari kursi. Hum yaqulun la in asyrakta baina haula'i tsalasah fil khilafah. Sementara orang-orang Rafidhah mengatakan kalau engkau, padahal ayat ini bicara ke Rasulullah, kalau engkau wahai Rasulullah menyekutukan mereka bertiga di dalam khilafah, apa makna menyekutukan? Menjadikan tiga orang itu sebagai sekutu di dalam kepemimpinan. Yaitu apa? Memiliki hak persekutuan di dalam kepemimpinan, yakni la in ja'altahum khulafa fa inna amalaka yafsud. Kalau engkau jadikan mereka itu sebagai khalifah, maka apa? Amalanmu akan gugur wahai Rasulullah. Dan ini ajaib sekali. Wa ala hadza faqad harraful qur'ana a'dhama tahrif. Dan berdasarkan ini tahulah kita bahwasanya memang mereka itu menyelewengkan Al-Qur'an dengan pemesongan yang paling besar. Wal iyadu billah. Tayyib. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah yakni wahya Aisyah. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, padahal di zaman Nabi Musa, Aisyah itu tahun berapa? Sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Maka apa? Mereka mengatakan maksudnya adalah Aisyah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin qatalahumullah. Semoga Allah melaknat mereka, melaknat orang-orang Rafidhah. Alladzina yaquluna hadza Musa liqaumih. Yang mereka mengatakan ini Musa berkata kepada kaumnya, atau alladzi yaqulu hadza Musa liqaumih, yang mana Musa berkata seperti ini kepada kaumnya, kalian sembelihlah Aisyah. Gimana mereka cari Aisyah? Aisyah ini adalah bahasa Arab, sementara mereka bahasa Ibrani. Gimana mereka akan menemukan wanita namanya Aisyah? Tayyib wa ma'adzalika qalu innal murad Aisyah. Maksudnya adalah Aisyah di sini kata mereka. Amaranallahu ta'ala an nadbahaha. Allah merintahkan kita untuk apa? Menyembelih Aisyah. Qatalahumullah. Semoga Allah melaknat orang-orang itu. Yakni ana indi anna ayya insanin yara mithla hadhihi tafasir ma yashukku fi kufrihim. Menurutku adalah bahwasanya siapapun manusia, maksudnya adalah kaum muslimin, yang melihat tafsir-tafsir semacam ini, dia tidak akan ragu tentang kafirnya mereka. Rafidhah memang kafir dengan apa? Kesepakatan para ulama yang terdahulu. Yang sekarang wallahu a'lam. Yang sekarang harus ikut yang terdahulu dalam masalah ijma'. Wala yashukku ayyu ahadin bima indahum wala haya. Dan tidak ada satu orang pun yang akan merasa ragu dengan keadaan yang ada pada orang-orang Rafidhah itu. Mereka tidak punya rasa malu. Kaifa la yastahyun min ibadillah. Gimana mereka tidak malu kepada para hamba Allah? Jelas para hamba Allah akan tahu betapa salahnya tafsir ini. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Aina Aisyah min Musa? Di mana Aisyah pada zaman Nabi Musa? Hatta yang zila kalamu rabbil alamin ala hadzal makna.
Yang zila apa yunazal. Sampai-sampai kalam Rabbil Alamin diposisikan pada makna seperti ini, Allahu Akbar. Apalagi nanti kaumnya akan menanyakan gimana warnanya, gimana ininya. Nggak mungkin, ini manusia. Nabi Musa mengatakan apa? Tidak belang-belang. Yang lebih bodoh adalah apa? Pengikutnya memang sudah jelas salahnya, tapi apa pengikutnya? Oh ya betul itu. Langsung ikut aja. Tayyib, wa mutaakhiruhum ya'khuduna minal mutaqaddimin. Kelompok yang terakhir yaitu generasi yang berikutnya mengambil dari yang sebelumnya, asal ikut, tidak berpikir. Wa yujadiluna anhum. Setelah itu apa? Mendebat kita untuk membela mereka. Yujadiluna an yaitu mendebat untuk membela. Berdebat untuk membela. Baik, qala ta'ala faqatilu a'immatal kufr, Thalhah wa Zubair. Wah, ini apa lagi? Allah Ta'ala berfirman, perangilah para pemimpin kekufuran. Maka Rafidah mengatakan maksudnya adalah Thalhah dan Zubair. Thalhah al-Khair dan Zubair yang menjadi hawari Rasulullah. Ini adalah tafsir yang terlampau jauh, masuk ke dalam jurang. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, hal hadza yastaqim. Apakah ini adalah kalimat yang lurus? Secara bahasa pun akan salah orang memahami. Kalau orang paham tentang bahasa Arab, ini jelas tidak sesuai dengan bahasa. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufr. Pembicaraan masalah apa? Perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan yang semacam itu. Kalau mereka itu melanggar atau merusak perjanjian mereka, aiman yaitu sumpah-sumpah mereka, min ba'di ahdihim, setelah perjanjian yang mereka buat, dan mereka mencela agama kalian, maka perangilah para pemimpin kekufuran. Harusnya apa yang diperangi ya orang yang berbuat itu, bukan kaum muslimin lihat ke belakang, oh mana Thalhah, mana Zubair. Harusnya apa? Maju ke depan, bukan malah mundur ke belakang cari Thalhah Zubair. Thalhah yang Zubair nggak pernah mencela agama. Hadza fil muahadin. Ini adalah tentang orang-orang yang apa itu? Boleh muahad, boleh muahid, dua-duanya. Kalau muahad berarti apa? Kita yang mengajak mereka untuk apa? Untuk perdamaian. Adapun kalau muahid berarti mereka yang mengajak kita berdamai. Alladzina ahadahumur rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasul membuat perdamaian dengan mereka. Wal hukmu yansahibu ala ghairihi bil qiyas. Lalu hukum ini akan apa? Akan mengalir atau berlaku. Yang sahih terseret, tapi jelas maksudnya bukan terseret, yaitu berlaku pada yang selain beliau secara qiyas, yaitu apa? Pemimpin-pemimpin muslimin ketika membuat perjanjian damai. Baik. Innamal ayah laisat kama aradaha ulail muharrifun. Hanyalah ayat ini tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang yang membuat penyelewengan tadi. Wal iyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Lakin hum la yubalun wa la yastahyuna la minallah wa la min ibadillah wa la min ahad. Tetapi memang mereka itu tidak peduli, tidak ambil kisah, tidak malu kepada Allah, tidak malu kepada para hamba Allah, dan juga apa? Tidak malu kepada seorang pun. Ya mereka, gimana mereka punya malu? Memang mereka sudah apa? Sudah terlalu murah kemaluannya. Sebagaimana di Yaman itu disebutkan oleh teman-teman kita dari Yaman, orang-orang Rafidah, ketika mereka membuat perayaan besar-besaran, mereka apa? Memasang kemah-kemah. Di dalam kemah itu mereka berzina. Padahal apa? Itu tempat terbuka di lapangan-lapangan. Cuma apa? Sekedar tenda-tenda gitu-gitu aja. Itu jahatnya dan busuknya orang-orang Rafidah. Enggak punya malu memang. Tayyib. Wa marajal bahraini yaltaqiyan. Maksudnya adalah marajal bahrain, Allah Ta'ala yang maraja di sini boleh jadi artinya adalah mencampurkan, tapi apa? Lafaz setelahnya, ayat setelahnya lain. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada apa? Dinding pembatas, sehingga yang satu tidak melewatinya sampai ke yang lain. Berarti maraja bukan mencampur, tapi tafsir yang lain adalah arsala, yaitu mengalirkan, melepaskan dua lautan. Cuma memang nanti lautan itu suatu saat apa? Marajal bahrani yataqiyan, akan berjumpa di suatu tempat. Dan kata mereka ini Ali dan Fatimah. Dikatakan apa? Laut. Wal lu'lu' wal marjan adalah apa? Hasan dan Husain. Wow, pandai sekali kamu. Pandai tapi apa? Sesat. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, a'udzubillah, marajal bahraini yataqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah Ta'ala berfirman, yaitu Allah yang melepaskan atau mengalirkan kedua lautan itu, lalu kedua lautan itu akan berjumpa di suatu tempat. Bukan apa? Bukan di setiap tempat.
Di antara keduanya ada dinding pembatas sehingga yang ini tidak melewati sampai ke situ. Demikian pula sebaliknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan karunia Rabb kalian berdua mana yang kalian dustakan? Ayat sedang membahas masalah ayat-ayat yang agung sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Shinqiti. Di daerah Mauritania sana memang ada itu. Di tepi pantai, teman beliau cerita, beliau orang Sikoh kata beliau, yaitu kakinya yang kiri diletakkan di laut yang ini, yang satu di laut yang itu. Yang ini terasa sejuk, yang ini terasa hangat. Padahal sekedar jarak beberapa sentimeter aja. Betul-betul ada pembatas. Di malam hari itu tampak seperti ada dinding pembatas. Yang ini tidak bercampur dengan yang itu. Suhunya lain. Ini sedang membahas ayat yang besar, bukan membahas manusia yang namanya ini dan itu. Tayyib. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari mereka berdua lu'lu' dan marjan. Mutiara kecil dan mutiara besar dan mutiara kecil. Hasanan idzan kana bainahuma barzakh la yabghiyan. Bagus. Kalau begitu di antara keduanya ada barzakh yang tidak saling berjumpa. Hal Ali wa Fatimah bainahuma barzakh. Penjelasan yang baik kata beliau. Apakah Ali dan Fatimah itu ada gap? Mereka sedang kelahi kah? Sehingga enggak jumpa. Lakinna hadza sakhafatun minhum, tapi ini adalah ketololan orang-orang Rafidhah. Kama qala Syekh rahimahullah, sebagaimana kata Syekhul Islam. Karena itu orang Rafidhah paling marah sama Syekhul Islam. Dia banyak bongkar mereka. La yaqdi al-alimu minhul ajab. Orang yang alim tidak akan pernah berhenti untuk merasa heran dengan takwil mereka yang sedemikian jelas kebatilannya itu. Min su'il fahm, dikarenakan tentang buruknya pemahaman mereka, wa su'il qasd, dan buruknya maksud mereka. Yakni jama'u baina amroin, su'i al-fahm wa su'il qasd. Mereka menggabungkan dua perkara, pemahaman yang buruk dan niat yang buruk. Fi tafasirihim hadih, dalam tafsir-tafsir mereka ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nanti kalau sampai Rafidhah berkuasa, nanti betul-betul mereka akan mengajarkan itu di sekolah-sekolah dan diwajibkan. Seperti di Yaman itu, di daerah Amran, menteri pendidikannya sudah merubah memang. Bukan menterinya, tapi istilahnya jabatan-jabatan pendidikan dan pengajaran. Buku-buku yang lama diganti dengan buku-buku pengajaran Rafidhah. Murid harus beli lagi. Beli akidah yang rusak. Ulama-ulama dulu seperti ulama kita yang macam mana mereka terhadap Rafidhah? Mereka mengkafirkan sebagaimana penukilan para ulama yang banyak. Anak-anak punya buku, kumpulkan juga tentang itu, fatwa para a'imah tentang kafirnya Rafidhah. Cuma belum sempat selesai terjemah aja. Mereka juga mengkafirkan.